Saya Rida Kusminanda, SPD GSD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Risa Afrianti SPD. Beliau adalah guru kelas 4. Percakapan ini seputar pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan Ibu Risa pada hari ini. Diminta waktunya sebentar ya Ibu ya. Baik Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, saya hari ini akan melakukan supervisi ke dalam lokal Ibu, melihat proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya nih atau teman sejawat akan supervisi ke lokal Ibu? Sejujurnya kalau untuk perasaan, kalau mau di supervisi ini ada sedikit cemas karena mau dilihat orang untuk ketika mengajar, rasa cemasnya ada. Baik Ibu, tidak usah cemas Ibu, karena supervisi kali ini bukan untuk mencari kesalahan Ibu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, namun di sini bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Baik Ibu, materi yang akan Ibu ajarkan untuk hari ini apa ya Bu ya? Tentang wujud benda, IPAS. Oh, tentang wujud benda ya Bu ya, pada pembelajaran IPAS Ibu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan itu apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu melalui media benda konkret atau nyata. Itu siswa diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai macam wujud benda, padat, cair, dan gas beserta sifatnya dengan benar. Kemudian yang kedua itu melalui media audio, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam wujud benda, padat, cair, dan gas beserta sifatnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui media visual ataupun gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam wujud benda, padat, cair, dan gas. Baik Ibu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu mencapai hari ini ya Bu ya. Berarti ini sesuai media yang Ibu sediakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baik Ibu, persiapan apa saja yang telah Ibu lakukan? Persiapan yang dilakukan sebelum mengajar ini, yang pertama itu RPP-nya sudah dibuat. Kemudian di dalam RPP ini LKPD untuk anak sudah, penilaiannya sudah ada. Kemudian di dalam langkah-langkah pembelajaran sudah tergambar sesuai dengan model pembelajarannya yang dipakai. Baik Ibu. Kemudian satu lagi, alat peraga ataupun media yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sudah disediakan. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyediakan RPP, LKPD, rubrik, penilaian, media yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya mungkin apa strategi atau model pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Strategi ataupun model pembelajaran yang dilakukan yaitu cooperative learning. Siswa dalam berkelompok kecil. Di dalam kelompoknya nanti ada siswa yang gaya belajarnya melalui benda nyata, mengamati benda nyata. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu menggunakan medianya audio, yang suka dengan audio. Kemudian yang ketiga, yang hobi atau gaya belajarnya menggunakan media visual ataupun gambar. Baik Ibu, tadi Ibu sudah katanya di dalam pembelajaran Ibu nanti memakai model pembelajaran cooperative learning, berarti siswanya dibagi dalam kelompok kecil yang dibagi 3 ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Baik Ibu, setelah kita tadi berbincang tentang model pembelajaran yang Ibu pakai, sekarang area fokus pengembangan terhadap peserta didik ini apa ya? Area fokus yang ingin Ibu capai itu Ibu? Area fokusnya mungkin memfokuskan pada gaya belajar siswa, kemudian keaktifan siswa ataupun antusias siswa dalam belajar. Itu mungkin. Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti dalam pembelajaran atau observasi kali ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Silakan kita yuk masuk Bu. Terima kasih.
benda ini, jadi nanti harapan kita semua kita akan mengetahui, akan tahu apa-apa saja wujud benda dan apa contohnya. Misalkan wujud benda ada 3, satu padat, cair dan gas. Kemudian apa contohnya, kita bisa membedakan wujud benda serta bisa membedakan ciri-cirinya. Ya, mudah-mudahan mencapai nanti tujuan kita untuk mengetahui wujud benda dan bisa membedakannya serta menyebutkan contoh-contoh dari wujud. Anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita yang sudah lewat? Masih tentang apa? Ayo. Apa? Tentang panca indera kemarin itu. Ya, tentang panca indera. Apa saja panca indera kita yang ada? Ya, Sakila. Hidung, telinga, kulit, lidah. Iya, ada 5 panca indera. Nah, panca indera kita itu harus kita jaga karena itu pemberian Allah yang berharga untuk kita. Nah, kita sudah membahasnya, cara menjaganya, apa penyakit-penyakitnya sudah selesai kita bahas itu kemarinnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang wujud benda. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu sebelum kita bahas, ada yang tahu wujud benda yang ada di sekitar kita? Ada Ya, tunjuk tangan siapa yang bisa. Sekila lagi, ayo. padat, cair, dan gas. Iya, ada padat, cair, dan gas. Nah, untuk hari ini kita membahas lebih lanjut tentang wujud benda ini di dalam kelompok. Kelompok kita sudah kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok nanti untuk membahasnya lebih lanjut lagi kita bahas dalam kelompok. Silakan sekarang anak-anak ibu duduk berkelompok. Ya, sesuai kelompok yang sudah ibu bagi, yang kita bagi yang sudah kita bagi. Ayo, kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Kita melaksanakan SDG supaya konsentrasinya kembali ke pelajaran. Namanya ibu sekali ini. Nah, ketika ibu mengatakan apa? Semut, maka jawabnya konsentrasinya. Nah, perhatikan. Ingat-ingat. Semut, gajah, yang besar. Iris berarti masih kurang konsentrasinya. Itu ulangi sekali lagi. Nah, perhatikan. Iris, Iris. Dah. Gajah, semut. Alhamdulillah, nggak ada lagi yang salah. Sekarang kita lanjut. Anak-anak ibu sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, kita di kelompok nanti tugasnya belum lihat. Nah, tugasnya kita akan membahas satu karena dia suka mengamati. Nah, ini dia hobi mengamati nih. Nah, maka ini benda-bendanya yang akan kamu amati nanti kira-kira atau ada yang di sekeliling kita juga boleh. Ya. Kerjanya ya. Nah, dan nanti kamu diskusikan di kelompokku masing-masing. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Ini suka mendengar video kan? Nah, ini nanti bisa kamu dengar tentang materi wujud benda melalui HP ini ya. Nah, ini lempar kerjanya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 hobi membaca ya.
Assalamualaikum Bu Lisa. Apa kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah baik. Sesuai kesepakatan kita yang kemarin Alhamdulillah senang karena dari yang observasi yang dilakukan kemarin itu ada tambahan ilmu. Berarti Ibu senang ya Bu ya. Selanjutnya Ibu langkah-langkah yang Ibu lakukan saat observasi itu sesuai dengan yang Alhamdulillah kalau kemarin itu sesuai semua yang ada di dalam. ya saya mulai dari awal kegiatan awal nanti sampai kegiatan akhir kita masih dalam observasi ini kira-kira kendala apa yang ditemui Kemarin itu ketika observasi itu ada siswa yang kurang aktif. Masih ada yang kurang aktif gitu, yang apalah mungkin karena bagaimana dia kurang aktif. Jadi punya kendala siswanya kurang aktif dalam proses pembelajaran. Apa cara atau langkah yang kami lakukan untuk mengatasi kendala ini? Mungkin di berikutnya sebelum pembelajaran saya akan menanyakan mungkin ada masalah juga mereka keadaannya atau menanyakan tentang sudah sarapan apa belum. Mungkin saja kan mereka yang tidak aktif bisa jadi takutnya lapar, tadi ada masalah di rumah. Itu salah satu yang akan saya kerjakan berikutnya. Jadi sebelum pembelajaran ditanya itu dulu. Kemudian saya akan gunakan lagi, akan pikirkan lagi berbagai media yang kira-kira lebih menarik bagi anak. Atau mungkin metode-metode yang paling cocok dengan materi yang akan diajarkan dan sesuai pula dengan siswa. Nah, mungkin itu yang Tapi cara dan makanya itu menyediakan pembelajaran itu nanti menanyakan bagaimana perasaan ibu keadaannya. iya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menemukan kendala. Ibu juga ingin mencarikan solusi atau cara bagaimana mengatasi kendala dalam observasi Ibu. Masalahnya apa penyebab? Kira-kira ya penyebab si anak tadi tidak aktif? Penyebab yang kemarin itu tidak aktif, setelah saya tanya setelah pembelajaran saya tanya lagi, rupanya dia ada masalah di rumah. Senang marah sama ibunya, mau berangkat ke sekolah itu kena marah. Jadi kendalanya karena ibu tidak aktif karena memang Ada emosinya atau yang keadaannya kurang sedang stabil. tidak baik gitu ya. Jadi dia sudah ada masalah sama orang tua, mungkin kena marah ya Bu Dia ya. kena marah sama orang tua. Apa tindak lanjut ibu yang akan ibu lakukan untuk kedepannya lagi Bu, agar semua siswa ibu baik tidak diobservasi saja, baik itu dalam pembelajaran yang akan ibu lakukan selanjutnya apa kedepan tindakan ibu? Ya mungkin ya seperti tadi sebelum pembelajaran ya tanyakan pada siswa ini stabilkan dia dulu sebelum belajar, buat hatinya senang dulu gitu. Jadi kalau sudah hatinya senang nanti kan sudah nggak ada lagi masalah. Mungkin dia sebelum ketika masuk lokal dia masih terbawa masalah di rumah. Setelah kita distabilkan tadi di dalam lokal, mungkin bisa hilang. Jadi dia fokus untuk belajar. Pakai pula media yang sesuai, strategi atau metode yang sesuai dengan materi dan dengan minat siswa. Jadi ibu sudah akan melakukan tindak lanjut di kedepannya dengan
menanyakan perasaan anak. Mungkin nanti kita akan memakai emoji ya Bu ya. Iya. Sesuai perasaan anak, kecepatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai bakat dan minat anak itu berdiferensiasi ya Bu ya. Dan itu juga akan menyediakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan menarik sesuai dengan kebutuhan anak. Tadi kalau menurut saya sudah sesuai sekali, karena saat kita akan memulai pembelajaran, alangkahnya kita menanyakan perasaan anak. Jadi ketika si anak merasa dia diperhatikan, jadi pembelajaran akan berjalan dengan baik sekali. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya ini Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pasca observasi? Perasaan saya senang karena yang pertama saya mendapat ilmu, kemudian saya bisa bisa pula memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, misalnya metode-metode yang digunakan, bisa saya perbaiki. Itu senang ya Bu ya, telah menemukan bagaimana memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pasca observasi ini? Kita jalani Bu dari awal pra observasi sampai pasca. Sangat membantu sekali untuk saya dengan masukan-masukan yang diberikan kepada saya. Jadi saya lebih bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah terjadi. Jadi untuk masa yang akan datang lebih baik lagi pembelajarannya di kelas sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti yang kegiatan dari mulai awal pasca observasi sampai pasca ini Ibu merasa terbantu dalam menemukan atau mencari solusi. Sebenarnya inilah yang manfaat dari supervisi akademik, mencari kesalahan saat kita mengajar misalnya itu. Karena di dalam proses ini manfaatnya dari supervisi akademik ini kita memperbaiki bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini jauh lebih baik. Kita sama-sama mungkin mencarikan solusi, kita yang tahu nanti bagaimana nih pemecahan masalahnya, dan kita akan melakukan ke depannya perbaikan. Itu dari manfaat dari supervisi akademik ini. Iya benar sekali itu. Kalau dahulu ketika di supervisi kepala sekolah, paling supervisi nanti memang ada umpan baliknya, tapi kadang-kadang dia memang saya merasa takut karena hanya dilihat kesalahannya saja. Takut salah ketika mereka supervisi, saya takutnya hanya mereka itu saya berpikiran mereka itu melihat kesalahan saja. Tapi setelah Ibu melakukan supervisi kemarin, observasi di lokal saya kemarin, alhamdulillah pikiran tersebut sudah mulai hilang. Jadi lebih siap lagi nanti kalau untuk Ke depannya ya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir mungkin ini. Apa yang bisa disimpulkan dari proses yang kita lakukan ini? Mungkin supervisi akademik yang kita jalani dari awal tadi sama dengan tadi, apa pendapat Ibu sekarang, apa yang bisa disimpulkan dari keseluruhan? Jadi mungkin yang dapat saya simpulkan, jadi mulai pra observasi yang dilakukan sebelum dilakukan observasi, kemudian ketika observasi dan pasca observasi seperti ini. Jadi yang dapat saya simpulkan, saya supervisi ini atau observasi ini dapat membuat saya lebih mempersiapkan diri lagi untuk supervisi berikutnya, untuk kegiatan supervisi, menghadapi supervisi di kelas, dan membuat saya memperbaiki atau mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi ketika saya melakukan pembelajaran. Itu yang berarti dari semua kegiatan ini
setelah kita lakukan, yang pertama perasaan senang. Ada Iya. rasa takut yang seperti kita halnya kita supervisi. Iya. Memang inilah yang dikatakan supervisi akademik, berbeda mungkin dengan yang lainnya. Inilah tugas kita nanti, karena sifatnya ini bukan antara kepala sekolah dengan guru, kita juga teman sejawat, saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, saling memotivasi. Karena istilah supervisi ini adalah berbagi. Kenapa? Karena ketika ada kendala nanti di kelas, kita bisa berbagi, kita bisa mencarikan solusinya sama-sama untuk kedepannya jauh akan lebih baik lagi. Ibu, terima kasih sekali atas kegiatan hari ini. Mungkin ada tambahan, Pak? Oke. Berhubung saya diberi kesempatan ya, diberi waktu untuk memberikan tanggapan atau umpan balik pada kegiatan pasca observasi kali ini. Yang pertama, saya merasa bangga ya dengan partisipasi dari rekan sejawat ya, dalam hal ini adalah Bu Desa ya, yang peduli atau yang istilahnya mau merespon ya terhadap kegiatan guru penggerak. Selain sebelumnya mungkin latar belakang beliau karena sekarang sedang menjalani, tapi saya menjalani guru penggerak juga. Tapi saya rasa keikhlasan dan memang rasa ingin berpartisipasi dalam observasi kali ini ya, dalam kegiatan Bu Rida kali ini itu memang mau ya, intinya ada keinginan itu. Ya itu saya bangga dan berarti respect ke kita ya. Dan sebaliknya kepada Bu Rida pula ya sebagai CGP Angkatan 8 yang kali ini sedang berkegiatan untuk pra-observasi sampai ke pasca observasi, luar biasa sekali ya, mampu menggaet ya kawan rekan sejawat ya untuk diobservasi, dan sehingga tadi ada respon yang luar biasa, katanya sangat bermanfaat gitu kan. Artinya ada beberapa temuan-temuan di situ yang kaitannya dengan bukan permasalahan pembelajaran ya. Kalau menurut saya sih cenderung bukan permasalahan atau persoalan, tapi dan bukan kekurangan ya. Kalau menurut saya itu adalah sebuah fenomena ya dalam pembelajaran yang perlu diluruskan gitu aja. Jadi bagi saya itu pembelajaran itu nggak ada yang gagal, orang udah mau belajar aja udah bagus gitu kan. Sedangkan dalam hal ini ada sisi-sisi yang mungkin kurang sesuai dengan skenario, sebenarnya gitu aja, tidak sesuai dengan skenario gitu kan. Akhirnya muncullah fenomena yang pada saat pembelajaran terjadi. Dan tugas kita apa? Mengatasinya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Ya ini, ketika sudah ketemu fenomena, maka pada saat pra-observasi itu terjadi pada saat observasi, pada pasca ini akan ketemu. Dan cara mengatasinya gimana? Nanti adakan rencana tindak lanjut. Sehingga nggak melulu tadi rasa ketakutan diawasin, dicari kesalahan, bukan. Kadang itu ketidaksesuaian antara skenario dengan praktek di lapangan itu bukan karena kesalahan loh. Ya, kadang bukan karena kesalahan. Kadang cuma kita yang kurang jeli aja. Sebenarnya yang siswa inginkan adalah A, yang siswa inginkan adalah B. Makanya tadi kaitannya dengan konsep utama pembelajaran berpihak pada murid itu penting banget. Dan pada akhirnya mungkin nanti perlahan rekan sejawat yang mungkin belum begitu dalam mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi, akhirnya nanti mau belajar. Nah ini kan punya impact yang bagus gitu ya. Jadi bagi saya luar biasa sekali, dan saya bangga punya CGP dan punya rekan sejawat ya di SD 29 ya, yang saling berkolaborasi ya, dan menghasilkan suatu gagasan yang berkaitan dengan kemaslahatan di pendidikan. Semoga kita diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita menjadi pendidik-pendidik ya yang tidak hanya bisa mendidik diri sendiri, mendidik anak, kemudian mendidik siswa kita, tapi mendidik massa ya. Sehingga waktu juga itu terdidik oleh kita, karena waktu berdampak terhadap lingkungan, dan lingkungan itu yang paling penting mendidik ke buah-buah manusianya. Karena sepintar apapun guru, sepandai apapun guru ya, jika lingkungan pendidikannya itu nggak mendukung, sama aja bohong. Kita sudah tahu sama ya, semuanya pasti kadang ada tantangan-tantangan dalam pendidikan seperti itu. Oke, tetap semangat ya. Dan Bu Resa semoga di CGP Angkatan 9-nya ya bisa berjalan dengan lancar ya, nanti bisa kedepannya berkolaborasi untuk membawa SD 29 kita ini lebih maju lagi. Ya, terima kasih Bu Rida, silakan. Oke Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya.